Diriwayatkan sewaktu masih muda, Hasan al-Basri seorang sufi terkenal, memiliki paras wajah yang tampan dan elok. Suka berpakaian indah, dan pergi keliling kota Basrah, serta senang tinggal di kota tersebut. Pada suatu hari, ketika ia sedang berjalan di pasar, ia melihat gadis yang cantik sekali. Maka ia pun membuntuti gadis itu kemana tujuannya. Gadis itu pun menoleh seraya berkata, "Tak malukah engkau?" "Malu kepada siapa?" tanya Hasan. "Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui gerak mata dan rahasianya hati," jawab gadis cantik itu. Rasa tertarik dan cinta memenuhi hati Hasan, maka ia pun tak sabar lagi, dan terus membuntuti gadis itu. Gadis itu pun kembali menoleh seraya bertanya, "Mengapa kau mengikutiku?" "Aku tergoda oleh lirikan matamu itu," jawab Hasan. "Pulanglah dulu, nanti akan aku berikan mataku kepadamu," kata gadis itu. Hasan menyangka bahwa gadis itu akan menerima cintanya, maka ia pun segera pulang. Beberapa waktu kemudian, pembantu gadis itu datang menemui Hasan dengan membawa sebuah wadah yang ditutup. Hasan pun segera membukanya. Betapa terkejutnya ia, ternyata isi wadah itu adalah kedua bola mata gadis jelita itu. Gadis cantik itu mengatakan, "Aku tidak menginginkan seseorang terkena fitnah karena mataku ini." Pembantu gadis berkata pada Hasan al-Basri. Mendengar penuturan pembantu gadis cantik itu, tubuh Hasan al-Basri bergetar hebat dan bulu kuduknya berdiri. Ia mencaci dirinya sendiri, celaka, sudah berjenggot, tapi rasa maluku kalah dengan gadis cantik itu. Hasan pun menyesali perbuatannya dan seketika itu ia bertaubat, lalu kembali ke rumahnya. Semalaman ia menangisi terus-menerus menyesali perbuatannya karena telah mengikuti gadis cantik itu, dan pagi harinya ia pun kembali ke rumah gadis itu untuk meminta maaf. Sesampainya di rumah gadis itu, ternyata pintu rumahnya telah ditutup dan terdengar banyak isak tangis dari dalam rumah. "Mengapa banyak yang menangis?" tanya Hasan Basri. "Gadis itu telah meninggal dunia," jawab mereka. Hasan pun pulang ke rumahnya, dan selama 3 hari ia menangis terus-menerus tiada henti, karena sangat merasa bersalah pada gadis itu. Pada malam ketiganya, ia bermimpi telah melihat gadis itu di dalam surga. "Maafkan aku," kata Hasan al-Basri pada gadis itu dalam mimpinya. "Aku memaafkanmu, sebab aku telah mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab dirimu," jawab gadis cantik itu. Kemudian Hasan berkata pada gadis itu, "Berikanlah aku nasihat," pinta Hasan al-Basri. "Kalau engkau berada di tempat sunyi, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beristighfar, dan bertaubatlah di setiap pagi dan petang," tutur gadis itu menasehati. Hasan al-Basri pun mengingat baik-baik nasihat gadis cantik lewat mimpinya itu. Ia mulai tekun beribadah hingga akhirnya masyhurlah namanya sebagai seorang tokoh yang zuhud dan termasuk di antara para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah tersebut dapat kita simpulkan bahwa kecantikan dan keindahan adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sepantasnya disia-siakan tanpa makna. Bersyukurlah atas anugerah yang Allah berikan dengan jalan mensyukuri dan menunaikan hak-haknya.